Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Wah, senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir di hadapan Anda dalam bincang hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin karena ini menurut saya masih suasana hari raya ya, Idul Fitri. Untuk kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan di lain hari, mohon dimaafkan pemirsa. Nah, kali ini kita bincang hari ini datang di hari Jumat di 21 Mei 2021. Kemarin kita sudah memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Hari Kebangkitan Nasional ini diyakini sebagai pelopor pertama dalam kebangkitan memerdekakan Indonesia, terutama dalam hal pembangunan sosial, pendidikan, dan ekonomi, serta kebudayaan. Nah, biasanya kalau kebangkitan itu dikaitkan dengan peranan pemuda. Untuk itu kali ini bincang hari ini membahas soal bangkit pemudanya, bangkit bangsanya. Sudah hadir bersama saya seorang pemuda progresif, yakni Cang Olis nih. Assalamualaikum. Ya, Cang, panggilnya Cang aja ya. Ya, Cang aja. Cang Olis ini selaku mantan ketua himpunan mahasiswa Banten di Jakarta. Cabang Jakarta ya? Ciputat sebetulnya. Oh, Ciputat, benar. Dan sekarang aktif di Kabid Advokasi Masyarakat Pena ya? Pena Masyarakat. Oh, Pena Masyarakat, sorry. Iya. Pena Masyarakat Banten. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Oh iya. Sejauh ini Cak Olis ini sepertinya sudah ini ya pemirsa sudah mumpuni dalam hal advokasi, kegiatan dan lain sebagainya, memberi semangat untuk terus menggelorakan suara-suara rakyat. Bener ya sepertinya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Iya. Langsung ditepis. Soalnya dari penampilan nih, wah ini seperti aktivis sekali gitu. Tapi sebelum itu, boleh Kang perkenalan dulu, salam-salam pemirsa Sultan TV yang ada di rumah, silakan. Iya. Terima kasih Kang Agus. Iya. Dan kepada Sultan TV ya, yang telah mengundang saya. Sebetulnya ini menjadi beban berat buat saya. Waduh. Diundang Sultan TV. Gimana tuh? Bicara soal pemuda di Hari Kebangkitan Nasional begitu ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh pemirsa. Saya diundang Sultan TV untuk berbicara terkait Hari Kebangkitan Nasional, bangkit pemudanya, Bangkit bangsanya ya. Nah, kalau dibilang aktivis, saya malu sebetulnya. Kenapa tuh? Kalau dibilang aktivis masih jauh begitu. Masih jauh. Karena mungkin persepsi terhadap aktivis itu kan kalau menurut saya maknanya cukup dalam. Gitu. Apalagi tadi dikatakan, disinggung oleh Kang Agus, di Pena Masyarakat menyuarakan suara-suara rakyat. Ini berat banget, suara rakyat ini kan suara Tuhan begitu. Bener. Ya, saya dari Cilegon, asli dari Cilegon, Merak. Kemudian saya sedang melakukan studi di UIN Jakarta, Ciputat. Masih aktif mahasiswa berarti Masih ya? aktif mahasiswa. Ini Statusnya masih aktif. Idealisnya masih diyakini gitu ya. Sebetulnya ini di luar kemampuan saya menjadi mahasiswa aktif di semester plus ya. Plus ya. Iya. Biar dapat gelar PhD. Oh, PhD ya. Apa tuh? Pas hampir DO. Pas hampir DO. Semoga lulus nih bentar lagi, amin. Alhamdulillah, amin. Semoga cepat lulus. Ya, kemudian sekarang aktif di Pena Masyarakat. Nah, Pena Masyarakat ini sebuah lembaga baru di Banten ya. Lembaga baru di Banten yang fokusnya terhadap kajian-kajian sosial, lingkungan, dan kajian-kajian yang lainnya. Gitu. Nah, mungkin saya nggak banyak aktivitas ya, karena orang rumahan. Oh gitu. Orang kosan. Sesuai instruksi pemerintah sekali ya Anda ini. Di rumah terus. Ya, di rumah terus. Ya. Ya paling jajan doang kalau keluar. Jajan paling ya. Iya. Beli kopi dan lain sebagainya. Ini, Cang, kalau kita berbicara tadi sudah disinggung, Pena Masyarakat ini aktif di sosial. Di sosial. Masyarakat ya, sosial masyarakat, pendidikan juga aktif dan lingkungan gitu. Iya. Ini sesuai sekali dengan
apa yang digagas organisasi Budi Utomo pada zaman dahulu, pada 20 Mei pada masanya. Ini sesuai dengan, apakah pena masyarakat juga memberi memiliki semangat juang kebangkitan nasional seperti itu? Sebetulnya kalau dilihat dari sisi visi dan misi tujuan organisasi pena masyarakat ini sendiri, kita juga tidak menafikan organisasi lain pun juga begitu. Akan tetapi ketika semangat untuk mencapai tujuan itu di pertengahan jalan, kalau kita lihat dari organisasi-organisasi lain begitu, ini ada yang bersinggungan dan kemudian proses-proses untuk mencapai tujuan itu agak sedikit terhambat dan rupanya tampak belok jalannya. Dan semoga pena masyarakat konsisten dan komitmen ya. Ya, semoga begitu. Nah, tapi kalau berbicara Hari Kebangkitan Nasional, Sultan TV mengangkat bahwa bangkit pemudanya, bangkit bangsanya. Ini bagaimana sudut pandang Cang Olis nih selaku masih pemuda ya? Iya, masih pemuda. Kita masih pemuda. Menganggap bahwa kebangkitan nasional ini bagaimana? Nah, kalau pemuda sebetulnya ya kita pemuda gitu. Dan ini persepsi pemuda ini sekarang semakin dipersempit gitu. Dibatasi oleh umur. Dibatasi ya? oleh Seolah-olah umur. Ya. Seolah-olah. Padahal ya KNPI juga pemuda, tapi ya orang-orang yang sudah berkeluarga gitu. Kalau menurut saya ya pemuda itu, ini menurut saya pribadi gitu, asumsi pribadi. Bebas. Pemuda itu ya yang belum punya menantu lah, cucu. Kalau masih punya anak 1, 2, 3 ya itu masih dianggap pemuda dan tingkat produktivitasnya masih lumayan tinggi. Gitu. Nah, terkait dengan kebangkitan nasional, ya sebetulnya pemuda ini yang jadi pilar, jadi pilar bangsa begitu. Kalau kita melihat sejarah kebangkitan nasional, ini kan diambil dari sejarah berdirinya Budi Utomo. Nah, Dr. Sutomo, kalau nggak salah, Dr. Sutomo ini menggagas pemuda-pemuda mahasiswa ya, Stovia waktu itu ya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan zaman Belanda ya. Dr. Sutomo menggagas membuat sebuah organisasi yang kemudian memang mulia banget gitu. Tujuannya mulia banget untuk mencapai kemerdekaan begitu. Nah, kalau semisalkan kita lihat pada konteks sekarang, nah di konteks sekarang ini kan bicara soal kemerdekaan gitu. Ya jauh banget gitu dari dibanding dengan zaman waktu itu. Tujuan pas dibangunnya itu deh. Iya. Makanya sekarang ada istilah gerakan sosial baru yang muncul di era 1960-an. Ada gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru namanya. Apa tuh? Oh, namanya gerakan sosial baru. Enggak, itu konsepnya. Konsepnya gerakan sosial baru. Jadi gerakan sosial baru ini mereka tidak terikat oleh lembaga-lembaga yang elit begitu. Jadi mereka secara personal lepas dari lembaga-lembaganya dan kemudian membentuk suatu gerakan kolektif isu-isu yang menyatukan mereka secara kolektif begitu. Di luar lembaganya gitu. Oh, artinya pemuda pada hari ini lebih sering individual apa bagaimana? Gerakan sosial. Gerakan sosial baru itu bukan individual sebenarnya. Oke, bagaimana? Tetapi memang secara personal, mereka tidak menggunakan menggunakan organisasi atau lembaga-lembaga yang elit sebagai jembatannya begitu. Oke. Ya contoh di Eropa sekarang ada yang terbaru ini gerakan Greta Thunberg. Itu anak remaja dari Swedia yang menggerakkan ribuan siswa gitu. Free Day for Future, gerakan Jumat untuk masa depan gitu. Awalnya Greta itu kan dia sendirian, tetapi kemudian diikuti oleh Greta itu seorang remaja ya? Iya, seorang remaja 16 tahun waktu itu. Nah, sekarang umurnya udah tambah gitu. Iya.
di usia 16 tahun mengkampanyekan soal iklim di depan parlemen Uni Eropa. Nah, kemudian ini mendapat respon yang cukup baik begitu dari masyarakat luas, karena memang mereka lah yang kemudian nanti akan merasakan dampak dari kerusakan-kerusakan yang sekarang dilakukan begitu. Betul, betul. Nah, sehingga gerakan-gerakan Greta ini diikuti oleh di berbagai negara. Nah, itu salah satu contoh gerakan sosial baru. Nah, jika kita balik lagi ke belakang di gerakan apa namanya? Pas Budi Utomo itu. Budi Utomo, karena memang kondisinya waktu itu kan Indonesia sedang berada dalam cengkraman penjajahan Belanda begitu ya. Nah, kemudian sangat wajar gitu. Mereka disatukan oleh satu isu kemerdekaan yang membuat pemuda-pemuda sehingga mau untuk bergerak begitu. Nah, ini salah satu kesulitan kita begitu di era sekarang, karena memang kondisi sekarang ya kita dibilang merdeka juga ya merdeka di mulut aja begitu ya. Oke. Ya mungkin itu sih kalau asumsi dari saya. Nah, Kang, kalau dulu kan Budi Utomo didirikan itu salah satunya adalah untuk pemersatu ya. Ada sebuah medium pemersatu bangsa, karena saat itu dari sana sini tuh ada isu-isu yang dihembuskan akan keluar dari NKRI. Ini untuk bagaimana sih pemerintah ini mencari pada saat itu, mungkin para founding father mencari medium untuk pemersatu, yaitu lo jadi Budi Utomo. Nah, itu dulu masalahnya dulu gitu. Iya, nah, dulu. Sekarang masalahnya mungkin era digital. Oh iya. Yang menurut saya era digital malah apa ya? Mensekat-sekatkan gerakan-gerakan pemuda. Sekali dilempar isu langsung pecah, Nah, bagaimana Kang Olis ini menyikapinya? Nah, kalau saya sih begini ya. Jadi kalau setiap ada masalah ya sesuai konteks tentunya ya. Konteks dulu dengan konteks sekarang tentunya pasti beda banget begitu. Nah, kalau untuk menyikapi persoalan-persoalan gerakan yang mungkin sekarang, mungkin dari mahasiswa juga sekarang udah mulai redup ya. Gerakan-gerakan di kampus-kampus, di kalangan mahasiswa yang dulunya terkenal, dan hari ini kita peringati 21 Mei kan. Reformasi kan. Peringatan reformasi. Nah, untuk menyikapi persoalan gerakan-gerakan yang sekarang mulai redup, kalau menurut saya ini ada akar masalahnya. Oke. Jadi semua masalah itu harusnya kita cari dulu akar masalahnya apa begitu. Nah, kira-kira apa saja akar masalahnya, mungkin bisa dijelaskan oleh Cang Olis, tapi jangan lu dijelaskan karena kita akan rehat setelah pariwara berikut ini. Tetap di Bincang Hari. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta, Kak.
mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda, serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul, hanya di Sultan TV. Ya, terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini masih membahas soal Hari Kebangkitan Nasional. Tapi sebelum saya melanjutkan obrolan bersama Cang Olis, saya ingin mengingatkan kembali bahwa acara ini tayang secara live di YouTube channel Sultan TV, juga di fanpage Facebook Sultan TV. Untuk itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kita. Nah, Cang Olis tadi sudah membahas gerakan-gerakan mahasiswa sudah mulai redup, berarti ada sebuah akar permasalahan. Mungkin boleh diabsen tuh. Apa saja akar permasalahan yang mungkin bisa kita pecahkan masalahnya di sini, kita cari solusinya bersama. Oke, terima kasih. Kalau untuk akar masalah dari redupnya gerakan mahasiswa, tapi saya perlu mendisklaimer terlebih dahulu. Oke. Jangan-jangan kita memandang bahwa gerakan mahasiswa sekarang redup gitu. Tapi jangan-jangan justru mereka lagi merencanakan sesuatu yang besar gitu. Dan justru mereka dengan sekarang ini mereka dengan jalannya sendiri gitu, dengan gerakan yang sesuai konteks ya sekarang gitu. Di era digital gitu, dengan cara-cara mereka sendiri. Jadi kita juga tidak bisa menafikan mereka tidak bergerak begitu. Iya. Ya mungkin mereka bergerak dengan caranya sendiri. Gitu. Nah, untuk akar masalah kita juga perlu berbicara langsung dengan subjeknya begitu. Jadi akar masalah ini bisa banyak begitu. Kalau semisalkan saya berasumsi bahwa akar masalahnya ini dan itu begitu, ini juga nggak bisa. Iya. Kalau menurut saya nggak bisa. Jadi tidak ada acuan satu acuan begitu ya. Jadi akar masalah ini bisa ganda dan bisa multi tafsir juga ya. Tapi Iya, kalau secara sudut pandang mahasiswa, menurut saya Cang Olis masih sah karena masih mahasiswa. Nah, kalau ditarik ke arah Himpunan Mahasiswa Banten, ketika masih menjabat jadi ketua, Cang Olis tentu melihat wakil ketua. Bagaimana melihat kondisi situasi mahasiswa, terutama mahasiswa Banten pada saat itu? Apa saja yang kira-kira membuat semangat untuk bergerak
Dan apa yang melemahkannya? Gitu? Kalau untuk di Banten sendiri begini ya. Kalau misalkan kita kan di Jakarta begitu ya, di Tangerang Selatan ya. Tapi kita balik dari sana ke sini, itu tuh kayak udah kayak bumi sama bulan gitu jauhnya. Gitu ya? Iya, jadi Banten ini sebagai penyanggah ibu kota ya. Dan jaraknya nggak jauh lah dari Jakarta. Tapi kok kayak dari sisi pendidikan gitu, terus kemudian kebudayaan ini kok jauh gitu. Artinya ada jurang di situ. Padahal Banten sama Jakarta ya ini kan nggak jauh-jauh amat begitu. Nempel kan? Iya. Jadi kayak ada jurang di situ. Ketika pulang ke Banten, ya ini ada sesuatu yang hilang gitu. Oke. Dari kebudayaan atau peradaban yang ada di Jakarta. Kalau saya khususnya di Ciputat ya, sekalipun Ciputat masih di Tangsel, tapi karakter karakter di sana itu lebih ke ibu kota begitu. Dan gerakan-gerakan mahasiswa di sana tuh bukan ke Banten, tapi malah ke nasional semua. Isu nasional dan Iya. sebagainya. Padahal kalau kita lihat dari sisi wilayah teritorial tuh masuknya kan ke Banten ya, Tangsel. Tapi secara kelembagaan memang UIN Jakarta itu ya dimiliki oleh Kementerian Agama Jakarta begitu. Dan memang sejarah dari dulunya Tangsel ya UIN Jakarta khususnya itu ke ini semua, ke Jakarta semua gitu, ke nasional. Baik. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita tarik gerakan-gerakan mahasiswa yang di Banten sejauh ini, terutama di Hari Kebangkitan Nasional dan Reformasi. Dulu ya saya baru ingat juga 21 Mei adalah Hari Reformasi ya. Iya, reformasi. Nah, itu bagaimana sejauh ini? Mungkin HMB aktif saat ini sedang melakukan garapan apa soal isu-isu apa? Kalau sekarang ya, sekarang HMB ya mungkin saya demisioner gitu, Iya. baru demisioner. Kalau untuk kepengurusan sekarang saya juga belum tahu begitu. Karena kalau jujur saya secara personal ikut gerakan-gerakan sosial di luar organisasi kemahasiswaan itu secara personal begitu. Kalau untuk secara lembaga HMB itu kan ada program yang memang disepakati dan dirancang bersama oleh pengurus begitu. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan HMB khususnya saya belum banyak tahu gitu. Iya. Kalau yang sekarang ya. Nah, tapi kalau menurut seorang Cang Olis nih, berbicara jenis-jenis gerakan mahasiswa, untuk era saat ini, apakah relevan gerakan mahasiswa itu dialihkan ke gerakan digital? Sebetul kalau gerakan mahasiswa dialihkan ke gerakan digital. Ini kan sesuatu yang jauh kalau menurut saya. Oke. Ya mungkin sebetulnya bukan jauh sih ya. Ini cuman peralihan ya. Peralihan metode aja sebenarnya. Kalau dulu ya gerakannya gerakan jalanan begitu. Kalau sekarang gerakan digital ya sama aja sih sebetulnya, cuman Efektifnya. metodenya aja gitu. Nah, soal efektivitas alatnya aja. bagaimana? Kalau soal efektivitas, kalau menurut saya ya lebih apa ya? Trustnya itu lebih dapat di jalanan gitu. Kalau dibanding digital. Ya karena kalau digital kan ya kita komunikasi secara virtual dan gerakan-gerakan yang dilakukan secara digital ini kalau menurut saya terbilang apa ya? Ya trustnya kurang dapet sih gitu. Kalau dari digital. Tapi kalau menurut Cang Olis nih berbicara gerakan untuk mengisi hari-hari kemerdekaan. Dulu kan Budi Utomo dibangun untuk menyambut kemerdekaan. Sekarang sudah merdeka. Sepantasnya untuk orang-orang atau golongan pemuda ini saat ini apa saja yang bisa diberikan kepada negara ini? Dari hal paling kecil misalkan apa? Kalau saya sih
nggak terlalu berharap banyak gitu ya. Ini dari pemuda ya. Dari pemuda. Nah, dari pemuda kalau saya sih harapan saya lakukan apa yang bisa dilakukan. Gitu. Jadi sebaiknya pemuda untuk saat ini lakukan apa yang bisa dilakukan ya. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Nah, ya kita bicara soal gerakan sosial, gerakan apa namanya di Hari Kebangkitan Nasional ini yang perlu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan stakeholder begitu. Ini adalah cara berpikir, mindset lah. Gitu. Jadi pola pikir masyarakat ini yang harus dibangun terlebih dahulu begitu. Jadi bangun jiwanya dulu, baru bangun badan itu. Jangan bangun fisiknya dulu, tapi SDM-nya nggak ada. Akhirnya ya kita bisa lihat sendiri angka pengangguran sekarang semakin meningkat. Meskipun jalannya bagus ya. Ya sekalipun jalannya bagus, banyak pabrik, banyak industri, banyak pembangunan, tapi kalau secara SDM-nya tidak mumpuni gitu. Ya gitu-gitu aja. Ya akhirnya pengangguran yang nambah. Gitu. Ya betul-betul. Kalau berarti ini menarik nih, membahas soal isu sosial, kemudian pendidikan, apalagi ekonomi di Banten. Terutama Cang Oli selaku mahasiswa Banten, tentu sedikit banyaknya paham bagaimana isu-isu tersebut. Kalau kita mengkaji soal isu ekonomi, nah itu di Banten, apa yang bisa pemuda lakukan dalam hal ini berkaitan dengan Hari Kebangkitan juga, terutama untuk memperbaiki tatanan ekonomi di Banten. Kira-kira apa saja? Kalau untuk saya bukan pakar ekonomi. Nggak apa-apa, ini mah opini saja. Ya kita ngobrol santai ya. Jadi kalau untuk membangun ekonomi di Banten, kita bisa lihat ke belakang. Jadi setiap daerah, setiap wilayah itu punya identitas sendiri. Dan kita tidak bisa memaksakan kalau di satu wilayah itu harus dibuat industri sistem ekonomi gitu ya. Sistem ekonomi yang lebih spesifik begitu, apa industri atau wisata, perdagangan, wisata gitu ya. Nah, kalau di Banten ini kan kita perlu kaji lagi. Nah, kemudian kalau dari sisi ekonomi kita perlu tarik kembali begitu. Akar masalahnya ini yang sering menjadi kajian kita juga. Nah, boleh tuh. Itu terkait ekonomi politik. Oke. Nah, akar permasalahan dari masalah-masalah sosial yang ada ini kalau kita akumulasi, ternyata ini kan juga akarnya dari ekonomi. Nah, dari ekonomi ini akar masalahnya apa? Nah, ternyata dari ekonomi ini ternyata itu ekonomi politik itu. Nah, ekonomi politik ini kan disiplin ilmu yang baru begitu. Ekonomi politik saya juga pernah dengar nih. Ekonomi politik. Ini dua disiplin ilmu. Ekonomi dan politik. Ekonomi dan politik. Nah, imbasnya apa itu, Cang? Nah, imbasnya ke sistem. Regulasi. Jadi ada regulasi yang ditekan karena ekonomi politik itu. Iya, betul. Betul. Sejauh ini berarti apa regulasi yang menekan regulasi yang dihasilkan dampak dari ekonomi politik, apakah Omnibus Law termasuk? Termasuk salah satunya begitu. Nah, sebetulnya ekonomi politik ini bukan sesuatu yang buruk ya. Tapi kalau misalkan kita bicara dampak ekonomi politik ya ada sisi baik, ada sisi buruknya. Akan tetapi di sini ada sesuatu yang menurut saya kurang tepat lah. Kalau saya menyalahkan kayaknya terlalu hebat. Iya, terlalu hebat. Kalau menyalahkan begitu ya. Ya ada sesuatu yang memang kurang tepat begitu. Ada di mana ekonomi ini ya dikuasai oleh beberapa orang saja begitu. Jadi monopoli. Iya, dimonopoli oleh sekelompok orang begitu. Nah, di sini kan kalau kita misalkan melihat dari indikator keberhasilan pembangunan dan pembangunan nasional ataupun pembangunan daerah dari CSOF waktu itu. CSOF itu Civil Social Organisasi, forum organisasi sosial gitu ya. CSOF waktu itu
dia bilang ada 6 indikator kegagalan pembangunan. 6 indikator. Iya. Nah, maksud saya di Hari Kebangkitan ini kan kita bisa kaji nih apa yang seharusnya kita perbaiki begitu dari 6 kegagalan atau 6 ciri atau model yang menjadi kegagalan pembangunan nasional begitu. Ya, salah satunya perilaku konsumtif yang memang sengaja dibentuk oleh sistem. Oh iya iya. Terus kemudian sistem perdagangan gitu, sistem ganda yang dilakukan. Kalau ya sistem ganda ini misalkan begini, kalau di Eropa sana atau di negara-negara Barat, ya, negara-negara Utara, kalau di negara-negara Utara itu mereka diperketat soal peraturan, regulasi. Mereka diperketat, tetapi di negara-negara berkembang di bagian selatan justru mereka lebih longgar begitu. Iya, iya, iya. Sehingga negara-negara bagian selatan ini lebih banyak celah untuk dimasuki, ya lebih banyak ruang-ruang yang diisi oleh orang-orang di luar gitu. Oke, betul, betul. Ini kayaknya ada ketersinggungan dengan tenaga asing, betul? Iya, sebetulnya bukan cuma tenaga asing sih. Oke. Tetapi misalkan ya Omnibus salah satu produknya lah gitu. Dimana kita sekarang justru melegalkan anak haram, kalau saya pinjam istilah dari Sapar pada Rincang begitu ya. Melegalkan anak haram ini satu perusahaan industri swasta yang kemudian dilindungi oleh negara melalui produk hukum itu. Oke. Jadi dilindungi orang-orang produk-produk yang sebenarnya riskan ya. Jadi Iya. jadi diamankan gitu. Oke. Ini menarik. Tapi untuk saat ini gerakan-gerakan pemuda itu sebenarnya pemuda tuh butuh regulasi yang mendukung nggak sih untuk gerakannya gitu? Terutama dari uluran tangan pemerintah misal. Butuh nggak sih? Atau pemuda tuh kuat gitu? Kita bisa tanpa pemerintah gitu. Harusnya sih begitu. Gitu. Pemuda tuh bisa ya. Ya pemuda tingkat produktivitasnya tinggi kan. Nah, kalau misalkan ini ya tadi yang saya sebutkan bahwa harusnya pemuda itu dimulai dari pola pikir dulu, mindsetnya dulu. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan di sebuah gerakan kita bergerak kalau misalkan ada dana, ada sesuatu, ada logistik Ya, gitu yang logistik. mencukupi. Nah, tetapi kalau misalkan kita nggak ada dana, kita mengharapkan ke seseorang atau ke apapun begitu. Ini yang menjadi salah satu ya masalah juga sebetulnya. Makanya yang harus dibangun dari pemuda itu ya mulai dari cara berpikir, mindsetnya terlebih dahulu begitu, sehingga gerakan-gerakan itu akan selaras begitu. Betul ya. Nah, ini banyak fenomena seperti ini banyak saya temuin sih begitu di kalangan teman-teman saya sendiri gitu. Artinya ketika mereka mau berbuat apapun, mereka masih mengharapkan sesuatu dari manapun begitu. Kalau ada ya bergerak, kalau nggak ada ya menunggulah begitu. Igab-igab bae barudak karu. Ya Allah. Semoga ini ya kegiatan-kegiatan gerakan-gerakan mahasiswa ini didukung oleh ideologi dan idealisme yang baik gitu ya. Karena kan mahasiswa tuh dianggap sebagai Agent of change. Iya, agent of change dan Agen lain perubahan. sebagainya. Sebenarnya kan itu berat ya, bukan hanya sekedar semboyan saja gitu kan. Iya. Itu tanggung jawab moral juga gitu. Tapi kalau berbicara tadi berarti mindset itu harus dirubah. Pemuda itu harus bisa mandiri dan lain sebagainya. Cara menanamkan jiwa yang kuat nih kepada para pemuda, terutama yang pemirsa nonton hari ini, apa sih tipsnya gitu? Nah, kalau semisalkan untuk membangun semangat pemuda, kita juga bingung juga. Kalau Bingung saya juga. bingung juga sih.
Karena memang setiap orang tuh punya masalah Oke, dan gini aja nih. Apa yang membuat Cang Olis terus tetap bertahan untuk menggelorakan semangat perjuangan? kalau saya untuk anak cucu. Oke, untuk anak cucu. Simple Iya. ya. Karena akan imbas ke diri sendiri ya, betul. Iya. Karena justru generasi ini kan yang lebih penting. Betul. Oke. Kalau misalkan tagline kita hari ini lebih baik, hari ini harus lebih baik daripada hari esok dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu bullshit kalau misalkan kita masih mengamini kerusakan yang ada sekarang. Gitu. Oke, bener ya. Kadang suka greget juga saya sama yang merusak alam ini. Oke pemirsa, obrolan akan semakin menarik, terutama soal pemuda dan Hari Kebangkitan Nasional, tetap di Bincang Hari ini. Jangan kemana-mana. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kayaknya. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.
terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini. Kita masih berbicara peranan pemuda dan Hari Kebangkitan Nasional. Masih dengan Cang Olisi dari Advokasi Pena Masyarakat Banten. Nah, tapi Cang, saya ingin menanyakan soal peranan pemerintah nih dari sudut pandang pemuda. Di Hari Kebangkitan Nasional ini, apa yang harus dilakukan masyarakat juga pemerintah dalam hal mengisi hari-hari kemerdekaan? Kalau buat saya pribadi sih, di hari-hari besar Indonesia ataupun hari-hari momentum lah gitu. Ini jangan cuman menjadi jadi ajang seremonial belaka begitu. Jadi harus ada outcome gitu, harus ada outputnya. Outcome lah. Kalau output kan dia lebih kecil. Kalau outcome kan dia tujuan utamanya. Jadi harus ada sesuatu yang dihasilkan dari sebuah seremonial ini gitu. Kalau semisalkan hari kebangkitan nasional, terus kemudian sehari ini hari reformasi begitu, ya harusnya ada nilai yang keluar gitu, harus ada sesuatu yang dihasilkan sehingga ini bukan hanya menjadi momentum gitu, ini bukan hanya menjadi seremonial belaka begitu. Kalau semisalkan pemerintah akan terus-terusan begini, ya perubahan mobilitas sosial saya rasa akan semakin akan seperti ini gitu, biasa-biasa aja gitu, nggak ada perubahan gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau dari pemuda ini untuk pemerintah ya dimanapun, semoga pemerintah ada yang nonton kita ya. Amin. Ntar di-share. Iya, Pak. Pemerintah ini kan pelayan masyarakat. Jadi ya harusnya ada sesuatu yang baru begitu, sesuai konteks. Kalau misalkan dulu yang dilakukan ya seperti itu, di sekarang juga harus menyesuaikan juga gitu. Ini yang perlu menjadi catatan buat kita semua gitu. Harus bangkit juga nih pemerintahnya, harus semangat melayani masyarakat ya. Iya. Jangan hadir di masyarakat malah menyombongkan ini jabatannya. Nah, kita sudah memasuki segmen terakhir nih, Cang. Mungkin bisa dikasih closing statement, pesan inti dari obrolan kita hari ini kepada pemirsa, silahkan. Ya, kalau untuk terakhir ya, harapan saya untuk pemuda, karena pemuda ini di garda paling depan gitu. Jadi harapan saya di kemudian hari ada pemuda-pemuda yang masih peduli dan juga masih terjaga idealismenya. Sekalipun idealisme itu bullshit lah. Kalau sudah memasuki usia-usia tertentu ya. Makanya kalau Tan Malaka kan dia nggak mau nikah juga tuh. Ya Tan Malaka itu kan bilang kemewahan terakhir yang dimiliki, idealisme itu adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda begitu. Nah, revolusi itu kan menciptakan, kalau kata Tan Malaka. Jadi simpelnya sih itu, untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Reformasi yang hari ini tepatnya tanggal 21 Mei, untuk pemuda-pemuda di Banten khususnya, kita harus mulai berpikir cerdas gitu. Kalau pinter gampang, tinggal sekolah, baca buku, ikut belajar baik gitu, rajin di kelas ya cukup lah. Tapi kita sulit menemukan pemuda-pemuda yang cerdas gitu. Nah, jadi semoga hari esok bisa lebih baik daripada hari ini. Baik. Siap. Luar biasa. Ya. Jadi kalau semisalkan kita melihat konteks, saya ada satu kaidah usul fik sebetulnya. Boleh. Kalau Banten kan biasanya lebih aroma Islamiknya lebih kental gitu. Jadi ya? harus ada dalil gitu. Boleh. Jadi Anak kalau UIN nih. ada istilah kaidah usul fik, salah satu kaidah usul fik itu darul mafasid
muqaddam ala jalbil masolih. Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengharapkan kebaikan. Oh, iya, iya. Nah, mungkin itu dari saya sih. Oke, Salah satunya. cukup ya. Cukup lah. Oke, terima kasih Jang Olis sudah mampir di Sultan TV. Semoga gerakan-gerakannya, pemikiran-pemikirannya akan bermanfaat bagi kehidupan Amin, amin. masyarakat, terutama di Banten. Itu dia pemirsa obrolan kita soal pemuda dan Hari Kebangkitan Nasional. Saya Agus Maulana pamit undur diri. Beserta kerabat kerja yang bertugas, kita pamit ya Kang ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh.